Belak-belakan media Malaysia iri kepada timnas Indonesia yang baru saja mengumumkan pemain-pemainnya dan juga 3 pemain yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia. Wow, bahkan mereka sampai menyindir federasi sepak bola mereka yaitu FAM, yang mana terkesan lambat dalam mengumumkan pemain-pemain yang berlaga di jeda internasional nanti, guys. Oke, jadi kita ini asik nih kalau kita bahas sepak bola tetangga, ya kan, Malaysia. Apalagi sekarang ini sepak bola Indonesia lagi jauh terbang tinggi, ya kan, meninggalkan negara jiran kita Malaysia. Ya, dulu memang kalau era-era kegelapan ya, 2018, 2018, 19, 20, ya memang sepak bola kita itu masih sangat jauh daripada harapan. Kalau dibanding dengan Malaysia, waduh, habis kita. Dipecundangi di Gelora Bung Karno, kita dibantai, di Bukit Jalil apalagi, udahlah wassalam lah pokoknya timnas kita kalau udah berhadapan negara Upin Ipin ini, ya kan. Tapi sekarang jangan dibandingkan, ya kan. Kenapa? Timnas kita udah kuat kali lah pokoknya. Setelah didatangkan pemain-pemain diaspora, udahlah timnas Malaysia kayaknya bakal ketakutan kalau jumpa timnas Indonesia. Ingat nggak waktu terakhir kali kita jumpa Malaysia di Piala AFF waktu 2021 ya, yang mana masih dipegang Coach Sintayong. Kita cuma di situ punya pemain Elkan Baggett, ya kan. Kita cuma punya Elkan Baggett, tapi mampu memporak-porandakan timnas Malaysia yang dihuni pemain-pemain naturalisasi, guys. Skornya juga telak 4-1, ya kan. Dan nggak tanggung-tanggung, itu pemain muda loh itu. Pemain-pemain muda yang main, Witan Asnawi, Egy, ya kan, Irfan Jaya, Nadeo kipernya, Rahmat Irianto. Pokoknya itu dihuni oleh pemain-pemain muda yang Coach Sintayong motong beberapa generasi saat itu kan. Apalagi sekarang gitu, ya kan, yang dulu aja mereka bisa dibantai pas satu, apalagi sekarang yang dihuni dengan pemain-pemain grade A, pemain-pemain yang udah malang melintang di klub Eropa. Udahlah wassalam, ya kan. Waduh, kok kita bahas itu pula. Oke, kita bahas ke topik selanjutnya. Memang terlalu ini, ya kan, kalau udah bahas Malaysia sama Indonesia ini agak terlalu bereupori ya, semangat kali ya, mumpung lagi tim masa lagi kuat gitu, ya kan. Kok lagi melempem, malu juga. Oke. Jadi di sini dilansir dari TV One News dan juga jabar.fifa.co.id, dia mengatakan bahwasanya media Malaysia itu iri, guys. Iri nengok timnas Indonesia yang udah manggil, kan, Garuda Calling 27 pemain, terus tambah lagi 3 pemain yang baru naturalisasi, mereka makin kepanasan, guys. Bahkan nggak tanggung-tanggung, mereka juga saking panasnya langsung nyindir federasi sepak bola mereka, yang mana hingga pada saat ini mereka juga belum mendengar siapa pemain-pemain yang akan dipanggil untuk ke timnas Malaysia, guys. Dilansir dari Palatau Bola, salah satu media terkenal Malaysia, menyebutkan dia kayak nge-stitch tentang timnas Garuda yang sudah melakukan pemanggilan ya untuk match day Piala Dunia ya, round 3 kualifikasi. Di situ dia bilang, harap kepada FAM Malaysia lambat umum senarai nama pemain sebab buat video cantik macam nih. Jadi dia ini kayak macam mau menyindir, ya kan, dengan sarkas gitu, ya kan. Dia kayak macam lagi menunggu, oke, mana nih FAM Malaysia, buatlah mana nih nama-nama yang dipanggil ke pipa match day ini kan. Kayaknya mereka lagi lama manggilnya gara-gara mau buat video macam nih, macam video kan timnas Indonesia Garuda Calling keren tuh videonya. Kayaknya mereka itu mau mau ngebully FAM mereka. Mau buat kayak gini makanya agak lama. Gitulah, ya kan. Baru dia bilang Indonesia Ahad pun kerja, orang tunggu Isnin juga ada. Dia bilang Indonesia itu hari Minggu pun kerja gitu loh. Kalian kapan? Nunggu Senin baru kerja katanya. Gitulah, ya. Saking kesalnya mereka kepada media FAM, Federasi Sepak Bola mereka, guys. Dan ini juga bukan tanpa alasan ya, kenapa mereka kesal. Indonesia itu jauh kali meninggalkan Malaysia di dalam dunia prasepak bolaan, guys. Cobalah ketika Malaysia dan Indonesia sama-sama lolos ke Piala Asia, Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar, sedangkan Malaysia tidak lolos, ya kan? Dan ketidaklolosan mereka ini berdampak kepada Piala Asia musim depan, yang mana mereka
mau tidak mau harus menjalani laga kualifikasi lagi untuk menuju Piala Asia, yang mana akan menghadapi Vietnam, Laos, dan juga Nepal. Nah, ini yang diambil cuma satu, guys. Bayangkan, maka Vietnam dengan Malaysia mesti mati-matian ini kan. Kalau bicara tentang Nepal sama Laos, oke lah, wassalam lah itu dibuat negara Malaysia sama Vietnam. Nah, pertanyaannya, Malaysia mampu gak ngalahkan Vietnam? Apalagi Vietnam punya striker Nguyen Son itu yang gacor kali di Piala AFF, walaupun sempat patah kaki, tapi nggak tahu ini sekarang masih main apa enggak, kan? Nah, dibanding dengan Indonesia yang sudah terbang jauh, kan? Sekarang bukan lagi level Piala Asia, udah mau main Piala Dunia ini, kan? Coba, udah ngalahkan Arab Saudi, ya kan, nahan Australia, nahan juga Bahrain di kandang walaupun kalah sama Cina ya. Tapi Indonesia punya peluang besar untuk lolos. Jadi ini keirian mereka ya, ketidaksukaan mereka, sampai mungkin bisa kita bilang kejelesan mereka bukan tanpa alasan. Ya, selain daripada lambat mereka mengumumkan ya, kalau misalnya prestasi mereka bagus, lambat pun mengumumkannya juga nggak apa sih. Warga Malaysia biasa-biasa aja gitu. Ya wajar lah, namanya juga negara keren kan gitu maksudnya dalam dunia sepak bola. Jadi lambat nggak masalah karena prestasinya keren. Tapi kalau udah prestasi juga masih di bawah Indonesia, ngumumkan juga lama kayak maksudnya lebih lama daripada Indonesia, makanya mereka spanning gitu kan. Indonesia yang jelas-jelas udah mau main di Piala Dunia aja mereka gercep gitu ngumumkan, padahal mereka ngumumkan masih ada lagi 3 pemain yang bakal menyusul gitu loh, kan. Bahkan mereka yang sempat ditolak, kan, kasian kali memang negara kita yang ditolak sama negara pemain diaspora mereka yang mereka menganggap itu pemain mereka punya darah Malaysia, rupanya nggak ada, ditolak ditolak mentah-mentah gitu kan. Apa nggak kasihan, nggak lewat-lewat tetanggawa ini ya kan. Tapi kalau misalnya nanti mereka jago congkak kali ya kan. Tapi kalau misalnya gak jago kayak gini kasian kali ya kan. Ya tapi nggak masalah. Kita doakan aja lah timnas Upin Ipin atau timnas Malaysia ini mampu bersaing lah di Piala Asia. Karena nggak enak kalau misalnya di Piala Asia nggak ada mereka gitu ya kan. Ya ketimbang Vietnam aku bagus milih Malaysia lah yang notabene sebagai musuh bebuyutan kita. Sebenarnya musuh bebuyutan gitu Malaysia bukan Vietnam ya. Memang kalau untuk dari prestasi Vietnam, tapi kalau untuk gengsi udahlah Malaysia nggak ada obat ya. Oke, seperti itu guys. Nah jadi mereka juga sangat menyesali dalam artian ini kenapa federasi sepak bola mereka itu lambat, bukan dalam mengumumkan, tadi kan mengumumkan, lambat dalam merekrut pemain. Indonesia kok bisa gercep gitu loh dalam untuk mencari pemain-pemain diaspora. Kenapa timnas kita enggak gitu ya kan? Bahkan untuk mencari satu pemain aja mereka itu kesulitan gitu. Sampai mereka merekrut striker jadi Ferguson gitu loh untuk jadi opsi karena saking kurang gacornya pemain-pemain Malaysia gitu kan. Beda dengan Indonesia. Sekali naturalisasi 3 lagi gitu ya kan. Kemarin oke lah oleh Romeni, Kevin Dix gitu kan, bertahap cepat gitu loh. Ini dalam 3 minggu langsung gacor pemain-pemain diaspora kita turun ya kan. Joey Polipesi, baru Emil Audero, belum lagi satu lagi Dean James yang lagi masuk masuk sebagai pemain terbaik di minggu keberapa gitu di Eredivisie. Apa nggak makin kepanasan Malaysia ya kan? Bahkan salah satu pundit atau mungkin bisa kita bilang komentator bola di TikToknya Malaysia yaitu Bang Jom United, dia itu langsung jelas-jelas bilang belak-belakan, aku ini jealous sekali katanya, jealous nengok sepak bola Indonesia yang makin lama makin baju dibawa ke pemimpinan Pak Erick Thohir kata dia. Jadi dia itu pun kayak macam pengen juga punya ketua FAM ya, ketua PSSI-nya Malaysia itu kayak Erick Thohir yang notabene punya relasi ke mancanegara ya kan. Jadi kalau Pak Erick Thohir ini bukan kaleng-kaleng, dia selain udah pernah punya punya klub ya kan di Inter Milan, dia juga punya koneksi dengan FIFA. Makanya kita lihatlah FIFA juga udah punya kantor di Indonesia. Ini kan menandakan bahwasanya punya hubungan tersendiri, ada hubungan emosional antara Indonesia yang diwakili dengan Pak Erick Thohir selaku ketua umum PSSI dengan Federasi Sepak Bola Dunia yaitu FIFA guys. Oke, mungkin itu aja sih yang dapat aku sampaikan. Jadi gimana nih menurut kalian setelah media Malaysia ini terang-terangan belak-belakan iri kepada timnas Indonesia yang makin lama makin maju setelah mengumumkan pemain-pemain
Garuda Calling-nya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.